Di kandang yang kemarin banyak yang tanya-tanya, Mas itu tembok buat apa? Mas kok ada tembok berdiri tapi nggak ada bangunannya lah. Ini teman-teman, untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, ini kita spilkan untuk progres dari Kakak TV ya. Nah, lebih tipis ini. Lebih tipis ini ketebalannya. Berapa senti kok nek untuk itu cuma 2 cm. 2 cm nek gue cempe cukup lah ya. Cukup. Kuat banget ya. 2 kali 4 ini. Ini ukurannya 2 kali 4. Oke nih teman-teman. Untuk ukurannya memang ada sedikit pembeda kalau dari Kakung, karena memang khusus cempe kan kecil-kecil ya Kung. Iya. Untuk cempe kan mesti kecil-kecil, terus sama bobot badannya kan nggak terlalu berat. Iya. Oke. Itu sekitar 12 juta. Sekitar 12 juta. Iya. Jadi 2 ruang ngeten atau nanti bisa dibonus misal seket 1 atau seket 2 gitu. Iya. Itu 12 jutaan ya. Oh. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Hari ini kita mau lihat perkembangan. Kemarin sempat di-spill tipis-tipis sama Mas Sopian soal progres kita ke depannya. Nah, ini kita mau tilik. Nah, cara-caranya tilik, mau mantau kita. Nah, ini progres kita di kandang yang kemarin banyak yang tanya-tanya, Mas itu tembok buat apa? Mas kok ada tembok berdiri tapi nggak ada bangunannya lah. Ini teman-teman, untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, ini kita spilkan untuk progres dari Kakak TV ya. Ini di sini masih bersama Mbah Kung. Jadi ini teman-teman kita jelaskan dulu. Kalau ini adalah progres kita untuk kandang cempe ya. Kemarin kalau yang ini kandang jantan sudah ada, kandang betina sudah ada, kandang karantina sudah ada, kandang breeding sendiri sudah ada lah. Belum ada itu kandang cempe, kandang khusus cempe. Kenapa kita harus buat kandang cempe teman-teman? Karena memang dari program kemitraan kita. Nah ini teman-teman tak spill dulu sebentar sebelum kita ke kandang. Ini kita spill sebentar. Kalau ini teman-teman, ini adalah panen cempe dari kemitraan kita. Jadi ini ada beberapa cempe. Ini di sini ada 5. Ini ada 5 cempe. Terus di sana ada 2 cempe. Berarti total 7 cempe punya mitra semua teman-teman. Nah ini wes mulai harap didoti wes do reang dewe-dewe. Nah, kenapa kita harus buat kandang cempe? Karena gini teman-teman, kalau misalnya di sini cempenya ditaruh sini semua, ini otomatis akan jajar sama induk-induk teman-teman. Jadi caranya berisik, kita nggak bisa untuk mendeteksi apakah babon-babon atau darah-darah yang bunting melahirkan, itu kita sangat sulit mendeteksi ya. Makanya kenapa harus kita pindah. Dan ini juga, nah ini teman-teman, alasannya yang paling kuat ini teman-teman. Nah ini kan dari makanannya, itu kalau cempe-cempe untuk meraih makanan di palungan ini sulit teman-teman. Jadi harus digantung gini lah. Sedangkan kalau di kandang cempe itu ada spesifikasinya sendiri. Jadi makanan itu kita nggak perlu untuk nali-nali kayak gini lagi. Nah untuk spesifikasinya teman-teman, kalau misalnya penasaran, kita akan langsung ketemu Mbah Kakung. Mbah Kakung sendiri yang menangani, yang membuat untuk kandang cempe dari Kambing Kaliksing TV. Selamat siang Mbah Kakung. Selamat siang. Ngapunten ini ganggu sebentar progres dari Kakak TV. Kita mau tanya-tanya sebentar seputaran spesifikasi kandang cempe ada di kandang kita. Lah ini untuk Mbah Kakung, ngapunten ini untuk kandang cempenya ini pengerjaannya dari bulan apa Kung waktu itu? Nah, kalau bulan pengerjaan mulainya udah lama. Udah lama ya? Karena ini memang ditunda. Jadi ini hanya istilahnya kerja itu hanya nyambi lah. Nyambi ya? Nyambi sedikit-sedikit. Yang pertama jelas temboknya ini. Nah, yang pertama tembok. Tembok itu waktu ini ya Kung, setelah bikin kandang jantan ya? Itu langsung? Itu langsung terus nyambung bikin kandang. Ini pondasinya sama temboknya. Sudah itu karena yang sebelah sana ujung juga bodol. Punya Mbah Kakung ya, breeding ya. Kandang breeding sendiri itu ya? Itu terus ya betulin yang sini. Yang sana dulu, karena yang urgent yang sana. Nah di samping itu juga ada pesanan-pesanan. Nyimpang ke pesanan itu.
Bener. Klien dulu ya, saya diutamakan pemesan dulu lah baru. Ini di bulan apa ini? Di bulan hampir Oktober ya? Ya. Oktober. Nah, ini berdiri kemarin hari Jumat kemarin. Jadi sekitar tanggal 29 sekitar tanggal 29 September ini udah berdiri. Nah, hari ini progresnya apa aja Kong hari ini? Nah, ini bikin lantainya. Ini bikin lantai. Jadi ini lantai ini udah jadi nanti. Terus wadah pakan, terus pintu. Jadi kalau besok sore atau siang udah bisa dimasukin ya mungkin udah dimasukin. Cempe langsung ke sini semua. Lah untuk palungannya udah, tempat makanannya udah Kong? Udah nempel-nempel aja itu udah ada. Oh, udah siap. Oke Kong. Nah, ini kan kalau misalnya kemarin Mas Sofian minta harus ada kandang cempe, kan otomatis berarti ada spesifikasi khusus. Jadi mungkin ukuran khusus Kong. Mungkin dari ukuran kandang sendiri dulu Kong. Ini ukurannya berapa? Mas Sofian mintanya berapa? Atau ada saran dari jenengan gitu? Nah, ini memang kandang ini dibikin agak kecil. Jadi lebarnya cuma 150. Lebar 150 cm. Kalau panjangnya normal ya 3 meteran per kamar. Per kamar. Oh, jadi yang membedakan itu lebar ke belakangnya. Terus ini tinggi tempat palungan itu kan saya bikin lebih pendek daripada yang lain ini. Oh, ini Kong. Ya, ini ya teman-teman, dari sini ke bawah. Ini berapa ini Kong? Ini hanya dibikin 50 cm. Kalau biasanya? Biasanya kan 60. Oh, biasanya lebih tinggi 10 cm. Paling 10 cm segini ya Kong? Iya. 10 cm segini. Kambing yang gede-gede kan kalau begini kan pendek ke. Terlalu nunduk. Tapi kalau cempe kalau dibikin sama dengan yang tinggi nggak nyampe. Iya, nggak nyampe, makanya susah. Oh, harus ngikat-ngikat kayak yang itu dulu ya Kong? Iya. Rambannya diikat dulu. Gantung di jalan itu. Nah, terus ini untuk lebar dan tinggi tinggi apa antara lantai ke palungan udah, lebar udah, terus ini Kong ukuran ini Kong. Nah, ini kan cempe kan ini bolongan ini teman-teman, lebar bolongan. Bolongan saya bikin sama. Ya. Cuman itu nanti untuk mengantisipasi supaya enggak merojol. Nah, itu ini. Gimana Kong? Palangan sini lebih pendek. Jadi kalau yang biasa normal kambing gede itu 22. Iya. Kalau yang ini nanti kita bikin sekitar 18 atau 19. Itu bisa merobol? Itu bisa. Maksudnya bisa mengeluarkan kepala nih? Keluar kepala, tapi enggak bisa loncat. Oh, gitu. Enggak. Berarti enggak apa namanya? Enggak sama ininya, Kong. Amit Kong, tak. Kayak dia mati. Ini gantian. gantian. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau untuk ininya, untuk apa namanya? Lebarnya ini tetap sama. Cuma nanti dikasih palangan palangan ya, palangan segini teman-teman. Nah, ini nanti dikasih palangan kayak gitulah. Terus untuk anunya Kong, nggak kejeblos. Ini lebar apa sih? Lebar lantai. Nah, jarak lantai ke lantai itu lebarnya memang saya bikin agak kecil. Jadi kalau biasanya itu mungkin 2 cm itu bisa lebih sedikit. Kalau ini 2 cm-nya kurang sedikit. Ini lebar ini ya? Ininya kan kurang sedikit dari 2 cm. Jadi ini ya? Ini teman-teman. Nah, kalau ini kayunya saya bikin agak kecil-kecil karena ini berat cempenya itu kan enggak seberapa. Jadi enggak dibikin gede-gede. Oh, ini juga lebih tipis loh. Nah, lebih tipis ini. Lebih tipis ini ketebalannya. Berapa senti Kong untuk itu cuma 2 cm. 2 cm nek nggo cempe cukup lah ya. Cukup. Kuat banget ya. 2 kali 4 ini. Ini ukurannya 2 kali 4. Oke, ini teman-teman. Untuk ukurannya memang ada sedikit pembeda kalau dari Kakung karena memang khusus cempe kan kecil-kecil ya Kong. Iya. Untuk cempe kan mesti kecil-kecil terus sama bobot badannya kan nggak terlalu berat. Iya. Oke, lah untuk antol ya Kong? Antol ini sama antol itu ini teman-teman. Antol ini apa jenenge Kong? Indonesia ini apa Kong? Antol gitu. Iya, itu ya saya enggak. Ya mau antol ngono lah ya. Antole. Ini sama Kong? Sama ini 57. Oh, ini juga. Okay. Sama 57. Masalahnya ini kalau lantainya ini nanti copot atau patah atau apa kan ini tidak masih digonta-ganti. Oh iya, bisa langsung diganti gitu. Ya. Iya. Oke, nah ini teman-teman spesifikasi. Lah untuk spesifikasi lebar palungan Kong, apakah sama?
Itu agak kecil sedikit. Lebih kecil juga ya. Kecil karena juga. Memang nek cempe kan ukurannya wedhusnya cilik. Jadi semuanya serba disempitkan, kecilkan. Jadi misalnya kan biasanya kalau nggak dibikin agak kecil itu pakan-pakan yang di pinggir kan nggak bisa ngambil. Oh iya. Nggak bisa makan. Jadi mending agak preske aja ya, maksudnya biar makannya pas juga nggak terlalu gegeden gitu. Jadi dia masih bisa ngambil yang di pojok-pojok masih bisa. Oh ya. Nah, Kong, untuk tinggi tiangnya sendiri, Kong, ini kayaknya lebih tinggi, Kong. Kalau tinggi tiang depan ini karena ini dibikin miring hanya satu atap, miringnya sebelah. Iya. Ini saya bikin 2,5 meter. Yang depan, yang itu ya teman-teman, ini 2,5 meter. Yang belakang ini hanya 2 meter. Yang belakang cuma 2 meter. Jadi supaya miringnya itu, karena ini kan atapnya genteng. Ya. Kalau atap genteng itu kalau miringnya kurang kan biasanya airnya nggak turun ya. Oh iya, Kong. Ini kok tumben genteng, Kong? Karena ini ada sisa genteng dari dulu toh. Oh, pemanfaatan. Oh iya, jadi ini sayang kalau nggak dipakai. Gitu. Apa? Tur panas juga ya. Buat cempe lebih nyaman. Cempe lebih nyaman karena memang yo anggaplah bayi lah. Bayi itu nek kepanasan mesti reang. Ya cempe yo cempe juga begitu. Rumusnya juga gitu ya. Iya. Rumusnya kayak gitu. Oke, ini jadi genteng teman-teman. Nah, nek depan depan ini kan hanya untuk teras istilahnya ya. Teras. Kalau teras itu nanti saya tapin pakai asbes. Pakai asbes ya. Kalau yang teras ini tetap asbes teman-teman. Nah, karena itu hampir rata, itu hampir datar. Jadi keturunan itu cuma sedikit supaya di depan itu nggak pendek banget. Yang di depan nggak terlalu pendek. Nggak terlalu kependekan. Gitu. Soalnya besok juga misalnya buat parkir motor juga ya, Kong, sama bisa buat kita parkir motor nyoper juga kan kemarin rencananya mau pindah. Ya, mesin bisa pindah sini. Buat ngiyupke mesin teman-teman, sama paling ini cadangan makanan nih. Kayak kulit kacang hijau, kangkung kering, pakan hijauan biar jadi biar nggak kesana-sana. Oh ya, kemarin katanya ada kamar mandinya tuh di belakang. Ada katanya ini di sebelah belakang sini. Di belakang situ. Di belakang ini ada, cuman belum dibikin, cuman masih belum jadi. Bakalan aja. Oh, baru tembok tok. Atapnya belum ada. Atap belum. Nanti kan atapnya nyambung dari sini. Nah, ini untuk spesifikasinya kandang cempe ini kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, terus Kong, iki cok pripun nggih? Nek teman-teman itu cok yuk tanya kan Mbah Kakung juga sebagai pelaku arek ngomong bakul kandang kok yo bakul, nek ora yo kok bakul kan. Nah, ini Kong, kalau misalnya ini untuk inilah Kong, spesifikasi kayak gini, misal teman-teman pengen yang mirip persis kayak gini, jadi di sana sudah ada tembok, terus kita tinggal masang kayak gini, terus mintanya 2 ruang kayak gini, ya pokoknya persis kayak gini. Ini kira-kira temen-temen itu kalau misalnya mau buat ya Kung, tapi nanti atasnya paling asbes gitu ya, atasnya asbes semua. Itu kira-kira nek temen-temen mau bikin, itu kira-kira habisnya berapa Kung nek kayak gini? Ini habisnya sekitar apakah sama kayak ya itu sama, cuman merek bedanya itu cuman hanya di tiang belakang ini kan tipis, nggak tebel kayak yang di depan. Oh, yang ini ya Kong? Iya, tiang itu kan hanya 5 sentian aja, 5 sentian aja, 5 kali 10. Nah, jadi ini hanya itu saja selisihnya, jadi nggak banyak ya, jadi tetap nek ini lah. Misalnya Mas Sopyan beli ini Mbah Kakung, itu kena budget berapa Kung? Kena biaya berapa nek? Misalnya full asbes kalau beli gitu. Misalnya sama yo kandang yo asbes yo pokoknya wis komplit kayak gini gitu loh. Tapi Mas Sopyan kan udah siap yang belakang tembok wis jelas. Nah, ini kira-kira habisnya berapa Kung? Itu sekitar 12 juta. Sekitar 12 juta. Iya. Jadi 2 ruangnya kan atau nanti bisa dibonus misal seket 1 atau seket 2 gitu. Iya. Itu 12 jutaan ya. Itu belum nanti untuk ongkirnya tergantung jaraknya. Itu 12 juta saya terima di sini. Terima di sini ya. Jadi ongkir tanggungan yang beli. Jadi buat teman-teman
kalau Mbah Kakung ini biasanya kalau misalnya ada pesanan itu garapnya di rumah karena memang alat-alatnya komplit di rumah, jadi nggak ngoyong-ngoyong ron ini. Tenaga kerjanya juga Mbah Kakung juga kalau misalnya minta kenek lah cara-caranya kenek kan juga dekat rumah juga. Jadi nek misalnya buat teman-teman misalnya kok Mbah Kakung suruh ke sana jadi ya bisa ya Kung. Ya bisa, cuman karena di sini itu kan saya kerjanya kan bukan hanya satu jurusan. Kan ada ya mungkin cari pakan kambing, ada mungkin ada kepentingan apa, kadang-kadang ya itu jadi nggak bisa ditinggalkan nggak bisa. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pesen kandang ya pekerjaannya kandang kalau bisa memang di sini semua, karena nanti takutnya pas pekerjaan di tempat jenengan itu trouble kayak kayu, misal kayu nih belum ready Mbah Kakung kono ming ra ngopo-ngopo kan malah nggak enak ya kok ming sedino ndak ngopo-ngopo. Nah, mending kalau di sini kan misalnya libur ya wis libur ngono ae. Jadi pekerjaan lain juga ada pekerjaan lain juga ada. Nah, ini teman-teman contoh desain dari kandang cempe kita. Ini kalau misalnya teman-teman mau pesen yang persis kayak gini misal, tapi Kung nek misalnya ini digawe misal kayak gini ya kan, nek kemarin kan ono burine, ono pagar burine cara-carane. Nek ini kan nggak ada. Misal berat nek misalnya 12 juta, nek misal digawe koyo sing spek yang untuk dewasa bisa tau? Ya bisa. 12 juta. Nambah bisa. Cuman beda 12 juta itu kalau dibikin biasa, itu kan di belakang ada pagar. Dan itu kalau biasanya kalau dibikin gede yang di belakang tidak ada pagar, baru biasanya itu kan 12 juta tidak sampai atap. Nggak sampai atap. Cuma bedanya di situ ya. Nek misalnya koyok spek cempe koyok kayak gini itu 12 sama atap. Ini spek biasa yang ukuran normal itu 12 juta tanpa atap. Oke, gitu. Nah, ini teman-teman saya minat. Pokoknya kita nggak jenenge wis ndak hitung, pokoknya nek ngiklan ke ini teman-teman, pokoknya dikupas tuntas. Jadi misal jenengan kok mau pesen yang kayak gini, yuk kita bikinkan persis sama kayak gini juga gak apa-apa. Misal ada perubahan dikit, Mas punya saya kurang tinggi, jangan terlalu tinggi, itu juga bisa. Malahan nih nek ra dur ki bahannya ngirit ya Kung. Malah dikit. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman kita minta doanya karena memang ini progres masih banyak, karena di depan ini rencana mau dibrok ya Kung? Ya, itu buat terasan itu. Untuk teras ini kita mau ngebrok terus karena memang dananya lumpuk-lumpuk teman-teman. Dananya lumpuk-lumpuk nggak bisa langsung saja juga tenaga kerjanya Mbah Kakung dilalah cuma sendirian. Cuma sendirian dilalah juga beberapa hari dan bulan kemarin itu memang ada pesanan kandang yang kemarin kita spilkan di Bantul itu. Jadi lenggarap nek pas lo ini pas lo pas enek material tunggu kafe. Nah, ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin informasi kita sampai di sini dulu biar Mbah Kakung nanti bisa lanjut kerja lagi. Nah, untuk detailnya besok pas dipasang palungan terus diisi cempe, besok kita spill lagi untuk jadinya. Nah, ini untuk sementara kita gitu dulu teman-teman, update kita pada siang hari ini. Oke, buat teman-teman terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, tetap semangat, salam ngarit, salam lestari untuk peternak Indonesia. Selamat siang dan matur nuwun. Thank you.